Soalnya di sini lagi mendung, jadi harap maklum ya nanti kalau misalkan jaringannya agak ganggu. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan dan kelapangan waktu dalam menuntut ilmu. Gimana nih teman-teman Super Friends semua kabarnya? Sehat ya? Insya Allah mudah-mudahan tetap sehat ya. Baiklah, sore hari ini kita akan mulai kegiatan agenda kita seperti biasa, yaitu Journey with Quran, Tadabur Surat Al-Baqarah ayat ke-35. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, beberapa waktu lalu ya di Cianjur itu kan lagi ada gempa ya. Nah, ada baiknya kita untuk saat ini sama-sama kita kirimkan doa, semoga saudara-saudara kita yang di sana diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Semoga mereka cepat kembali pulih. Kita kirimkan Al-Fatihah buat saudara-saudara kita. Al-Fatihah. Amin. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, Allah berikan kelapangan dan semoga ujiannya segera berlalu. Oke, baik. Sekarang udah ada Kak Lila ya. Halo Kak Lila, Assalamualaikum. Kak Lila, suara aku kedengeran kan ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Dirimu gimana? Oh, di sini Alhamdulillah baik. Oh iya, di sana kayak gimana cuacanya Kak? Di Alhamdulillah sini. nggak hujan deras ya atau ini aman. Iya, di sini lagi Teman-teman mendung. gimana? Di sini lagi mendung, anginnya Ya lumayan Allah, kencang sih. iya ya. Ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Oke. Eh apa ya? Aku mau ngobrol bentar ya sebelum mulai materi sama Kak Lila, boleh ya Kak ya? Ya, Kan lagi euforia Piala Dunia nih. Kak Lila ngikutin nggak sih? aku nggak ngikutin. Aku cuma karena temen doang kan bilang kemarin Jepang versus Jerman. Terus cuma lihat dikit doang, nonton bentar doang. Malah pas golnya aku nggak nonton. Iya, padahal kan kemarin itu kan lagi apa namanya itu kan tim terkuat itu kan ada Jerman, Brazil sama Argentina. Argentina udah kalah terus tadi malam tuh Jerman juga kalah sama Jepang. Sedih. Oke, gitu ya Kak. Kita Iya, mulai aja Masya ya Allah. sekarang ya materinya. Oke, siap. Dipersilakan Kak Lila. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman semuanya. Ini pada ready buat lanjut Al-Baqarah. Ya, ya masih di Al-Baqarah sih ya, bukan lanjut ke surah mana. Panjang, ini masih masih perjalanan yang panjang. Siap nggak? Coba dulu aku cek ombak ya. Anak-anak ombak nih kayaknya. Insya Allah. Boleh di kolom chat atau di ini aku coba share screen. Insya Allah siap siap sekali. Oh sekali doang nih. Apa gimana? Oke, aku share screen. Oke, sip. Bentar. Nih. Kelihatan aman presentasinya. Eh, kok aku jadi lupa. Oh ini gini. Present. Alright. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aman ya.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teman-teman yang semangat banget buat eh, mentadaburi surah Al-Baqarah ini. Aku di sini tidak ada kapasitas sama sekali ya sebenarnya untuk menjelaskan atau misalnya share ini, hanya cuma mentranslate aja dari apa yang kupelajari dari Ustadz Numan Alihan di Bayinah TV. Kalau teman-teman mau ke resource aslinya bagus banget. Mungkin banyak yang miss dari aku. Insya Allah ini hanya seperti kita diskusi lah ya tentang Al-Baqarah dan lanjutan dari ayat yang kemarin. Nah, kemarin kita udah bahas sampai ayat 33 atau 34 lah ya kira-kira, di mana kalau Al-Baqarah ini kan surah awal. Jadi memang banyak diceritakan tentang Nabi Adam, tentang penciptaan bumi, bagaimana kita sebagai khalifah itu juga tugas menjaga bumi yang sudah dihamparkan luas buat kita. Nah, di ayat 34 seperti yang teman-teman pasti udah familiar ya. Dan katakanlah atau dan ingatlah ketika uh, Allah berkata kepada para malaikat, bersujudlah gitu ya, bersujudlah karena Adam. Kemarin kita udah bahas, bukan bersujud pada Adam, tapi karena Adam. Jadi bersujud tetap kepada Allah, tapi kenapa? Karena Adam, ada kehadirannya Adam gitu. Alaihissalam, masya Allah. Nah, mereka semua melakukan itu. Mereka semua tuh artinya berarti para malaikat melakukan itu. Tapi terkecuali adalah iblis yang menolak dan arogan. Ya, jadi eh, iblis di sini dikatakan bahwa dia tidak mau bersujud. Nah, teman-teman lihat ada kata-kata fasajadu ya, ini fasajadu. Nah, sajad sujud ya kemarin kita bahas itu fasajadu itu artinya langsung sujud. Ibaratnya kalau misalnya diperintahin sama orang tua gitu kan, kayak mau kita lagi ngapain aja itu kayak pasti langsung wah, langsung gercep lah ibaratnya gitu ya. Jadi saat diperintahkan oleh Allah bersujudlah kalian, para malaikat itu langsung immediately langsung auto langsung gercep langsung sujud. Itu yang namanya fasajadu. Berarti kalau kita sholat tapi diakhir-akhirkan, ada panggilan sholat azan, terus kita ntar aja deh gitu ya, masih nanggung nih gitu. Ternyata itu bukan fasajadu, karena fasajadu berarti dia bersegera, auto langsung, ada panggilan langsung melakukan. Nah, di sini juga berarti apa ya? Allah juga mencontohkan karena Allah sebagai Tuhan dan sebagai teacher kita atau guru kita diajarkan bahwa kita kalau mau menyuruh seseorang, ini kan tadi fasa jadi itu disuruh untuk bersujud. Nah, kalau kita mau meminta orang melakukan sesuatu, mau menyuruh orang gitu, kita harus explain dulu. Kita harus menjelaskan dulu pertama, kenapa, rasionalnya apa, alasannya apa, dan masuk ke apa namanya ke otak mereka, ke logika dan proses berpikir mereka. Kadang gini, misalnya kita dakwah nih, kenapa sih aku dakwah tapi kok kayaknya mental-mental terus, yang ada terus orang kayak, ya apaan sih kamu ngomongnya kayak gitu-gitu. Itu karena belum masuk ke mereka, belum paham. Jadi bukan kita, wahai kamu orang yang beriman, sholatlah, beginilah, begitulah. Tapi kalau mereka nggak ngerti kenapa sih aku harus sholat, kenapa aku harus menutup aurat? Kenapa ini penting? Apa logika masuk ke akalnya di aku? Kenapa? Untungnya di aku apa? Rasionalnya di aku apa? Kalau itu nggak kita jelaskan dulu, kita nggak bridging dulu, boro-boro kita minta dia tutup aurat ataupun kita minta dia sholat. Lakukan hal yang kecil-kecil aja, tolong ngambilin air minum, males gitu, gampang. Karena dia berpikir, kenapa aku harus ngambilin air minum untuk orang tuaku? Kalau kita kan sudah mengerti, oh birrul walidain, aku melakukan ini karena untuk mendapat pahala, begini, begini, begini. Tapi kan itu kita dapetin dari ngaji, talabul ilmi. Sedangkan orang-orang yang kita dakwahin, apa mereka dapat itu semua? Background, apa ya namanya?
informasi sebelumnya, maklumat sabiqoh atau apa namanya, kayak cerita sebelumnya lah gitu. Kenapa aku harus ngelakuin kayak gini? Oh, ternyata karena ini. Dan kalau udah strong why atau motivasi dari dalam dirinya atau logika berpikirnya tuh udah jalan, kita mau nyuruh dia apa aja juga pasti dilakukan. Kita memberikan nasihat apapun, insya Allah diterima gitu. Jadi kadang dakwah itu juga harus punya strategi biar efektif. Nggak sekedar lempar lu lempar aja, tapi kita harus mengerti bagaimana ya supaya ini tuh masuk ke logika orang yang kita dakwahi. Jadi kita nggak bisa expect orang, berharap pada orang untuk melakukan perintah Allah atau melakukan apa yang kita dakwahin. Kok kamu nggak mau sholat sih? Kok kamu nggak mau ini sih? Kita kayak ya ini kan harus loh. Ini kamu kan muslim, kamu kan gini-gini. Tapi bukan karena mereka nggak mau, cuma nggak ngerti. Tadi nggak dapet reasonnya, why-nya. Bahkan kadang ya kita udah kasih alasan pun, kita udah kasih um, logika berpikirnya gitu ya. Ini proof-nya, buktinya apa ya? Itu kadang juga belum bisa masuk. Makanya kenapa kita harus punya gimana ya? Ada beberapa metode gitu ya dalam dakwah, tapi juga banyak yang pendekatannya personal karena kita mengerti, oh dia tipe orangnya kayak gini. Kalau kita mau menjelaskan suatu hal harus dengan cara ini, begini-begini gitu. Dan nggak semua pendakwah itu bisa uh, dengan cara personal seperti itu. Itu. Jadi Allah mencontohkan kepada kita, Allah menjelaskan dulu semuanya. Allah memperlihatkan dulu kenapa kamu harus bersujud karena Adam. Karena Nabi Adam itu begini begini begini, dia punya akal, dia bisa mention semua barang, sedangkan kalian para malaikat kalian tidak bisa. Nah, itu dikasih lihat dulu. Hebat kan nih ciptaanku gitu kan. Setelah dijelaskan hebat bahwa Nabi Adam ini begini 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 begini, maka saat dibilang bersujudlah kalian, mereka tuh nyambung. Oh, aku disuruh bersujud karena ini yang kemarin itu dijelasin. Gitu. Oke. Tadi iblis nggak mau ya. Iblis tidak mau nggak mau ngikut gitu. Tidak mau bersujud. Kenapa? Karena dia punya pride. Dia juga apa namanya? Apa tadi kan ada kata-katanya arrogant gitu. Sorry, sorry, sorry. Arogan ya. Nah, maaf, maaf. Jadi kita apa ya namanya? Kadang-kadang rebel itu sebenarnya sesuatu yang alami ya gitu di manusia itu alami banget. Kalau kita mau apa menaati sesuatu atau kita mendengarkan sebuah perintah, sebenarnya tidak akan langsung juga sih kita atau iya iya aja. Kecuali kita udah punya kuat banget gitu ya. Kita udah percaya banget nih sama seorang. Apapun yang dia bilang kita bakalan ikut. Tapi tetap juga ada sih kayak kita bertanya kalau ada sesuatu yang aneh gitu ya, kenapa begini ya gitu. Jadi ada kayak hesitant lah gitu ya, keraguan atau kita membutuhkan sebuah konfirmasi. Nah, kalau di level yang lumayan tinggi gitu ya, ketidakmauan itu gitu, keraguan itu akan melahirkan yang namanya rebel atau penolakan. Jadi iblis menolak, hesitate. Jadi benar-benar kayak nggak mau apapun yang dibilang tuh nggak mau gitu. Atau kayak misalnya gini, kadang kita udah meyakinkan orang, udah ngasih bukti, udah ngasih segala-galanya, udah bantuin, udah wah kayaknya ngedakwahin, nemenin apa tuh. Tapi pas kita bilang yuk pakai jilbab yuk, tetap nggak mau. Atau ada orang yang kayak misalnya berdebat nih gitu ya, biasanya atheist gitu atau yang beda agama lain gitu, itu mau kita berdebat terus bahkan dianya sendiri aja kalah gitu debat atau apa, tetap enggak memuaskan aja buat mereka, ya terus malah jadi marah terus, karena apapun itu enggak akan cukup buat mereka, not enough buat mereka tuh enggak,
Karena mereka udah di otaknya itu udah kayak pokoknya gue nggak mau nerima. Ibaratnya gini lah, kalau misalnya kita tuh yakin banget akan sesuatu gitu. Aku yakin banget nilai aku 9, aku salah satu gitu. Ternyata pas kita dapat ujian, hasil ujian itu, loh kok 7? Ternyata ada yang salah. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Pasti ada yang salah dari sini, gini, 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 bla, bla, bla. Nah, karena kita udah di awal udah sombong duluan nih ibaratnya gitu ya. Udah gengsi dong kalau gue bilang kalau gue salah gitu ibaratnya. Kan gue udah ngomong ke sini, 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 sini semua. Gengsi dong mengkoreksi. Atau misalnya pas kita dakwah atau pas kita apa terus kita ada salah kata terus dikoreksi sama orang, ah nggak usah deh, pura-pura diem aja deh, nggak usah dibenerin atau apa. Pride, karena aku udah terlanjur ngomong gini gitu. Padahal hal kecil kok, dikoreksi sebentar juga ya udah gitu. Tapi ada orang-orang yang gengsinya tinggi banget, gengsi minta maaf, gengsi apa namanya, silaturahmi, gengsi nanyain duluan, gengsi minta tolong. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada hal-hal yang memang kita bisa lakukan sendiri, tapi ada hal yang memang kita kan harus berjamaah. Ah, gengsi minta tolong sama dia, dia tuh kan gini-gini gini misalnya. Atau nggak mau gitu. Nah, itu gengsi, pride. Pride inilah yang membuat jatuh si iblis. Nah, jadi apapun yang didawain ke dia atau apapun yang bilang, udahlah nggak apa-apa, kamu yang minta maaf lah, nanti nanti kan kamu ya kan yang salah, masa mau kamu bawa sampai mati pun aku nggak mau minta maaf, misalnya gitu. Karena gengsinya tinggi banget, pokoknya gua nggak mau minta maaf. Kan bukan gue yang salah, dia duluan harusnya yang gini 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 gini. Dan itulah yang drag down, ngebawa terus. Hanya karena gengsi itu tadi. Padahal gengsi ini sesuatu yang goib, tidak ada. Bahkan kadang-kadang apa nih? Orang tuh nggak ngeh, kitanya yang merasa sesuatu. Kita merasa kalau misalnya kita minta maaf, kita bilang bahwa maaf ya gue salah kemarin mengkoreksi diri sendiri atau apa. Kita merasa bahwa kita jadi rendah, bahwa oh kamu salah nih ya, nanti nggak dipercaya lagi sama orang. Oh kamu gini nih, atau kita kalah, kita minta maaf berarti kita yang salah. Itu semua adalah stigma yang kita taruh di otak kita, dibakar-bakar oleh syaiton supaya kedua muslim ini tidak berbaikan. Gak ada yang mau minta maaf, yang satu nggak mau minta maaf, yang satunya gengsi juga minta maaf. Akhirnya sampai kiamat, sampai akhir hayatnya mereka tidak saling meminta maaf, ya dosanya tetap jalan. Jadi hal-hal itu yang apa namanya, di dalam hati kita atau di dalam apa namanya, diri kita itu yang membuat kita jadi menolak sesuatu yang baik. Misalnya kita udah nggak suka nih sama seseorang ya, mau apapun yang baik dari dia kita nggak mau terima. Diajakin kolaps dakwah bareng, ah males ah sama dia, kayaknya dia begini 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 begini. Soalnya dia kan dulu kayak gini 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 gini. Itu pride itu. Tadinya harusnya melakukan sesuatu yang baik, dakwah bersama, tapi malah jadi terjauhkan dari itu, gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang baik hanya karena pride dan greed ini sendiri. Oke. Oke. Nah, ada kata-kata istikbar juga. Kalau kita lihat dari apa namanya ya, roots atau akar katanya, gitu. Ada yang namanya abba. Abba itu menolak dengan sangat keras, menolak tegas. Di luar pun dia kelihatan beneran belak-belakan gitu. Gue pokoknya nggak suka. Nah, saya kayak nolaknya bener-bener kelihatan dan berprinsip gitu pokoknya. Prinsipku adalah tidak setuju dengan ini. Nah, gitu. Itu abba. Nah, ada kata lain kiber atau pride tadi ya, gengsi itu tuh. Nah, bangga diri lah ibaratnya, kiber. Ini relate sama kabir. Kabir tahu kan, akbar, kabir itu besar artinya. Great, besar banget itu. Nah, ini juga salah satu kata yang membentuk takabur.
Takabur itu adalah orang yang atau sesuatu sifat yang yang bersikap besar gitu, sombong lah gitu ya, membawa diri besar, membawa diri apa namanya? Jadi ada orang kaya misalnya, terus dia menyombongkan diri, nah gitulah, ini gue kaya nih, bla 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 gitu. Nah dia kaya. Nah ada namanya istikbar, Afwan. Istikbar ini dia enggak kaya, oke? Dia tidak kaya di realitasnya, realitinya dia tidak kaya. Tapi di dalam hatinya dia menginginkan kebesaran, mengasumsikan bahwa dirinya kaya, mengasumsikan dirinya tuh besar, hebat, bangga diri. Banyak nggak sih kalau kita lihat ya orang miskin tapi sombong. Coba, kalau orang kaya sombong namanya takabur. Kalau orang miskin sombong itu namanya istikbar. Atau orang yang berhutang tapi pas ditagih hutang dia lebih galak daripada yang ngutanginnya. Itu dia karena dalam dirinya dia merasa, oh gue punya pride, gue besar. Padahal dia nggak punya kebesaran itu, dia nggak kaya. Itu hanya ada di hatinya, hanya ada di pikirannya doang, atau dia merasa diri gitu, kayak ngerasa aja gitu. Gitu ya, perbedaan takabur dengan istikbar. Makanya eh, lawan dari istikbar itu adalah istighfar. Istighfar itu menginginkan sesuatu juga, tapi menginginkan pengampunan. Jadi kalau istikbar itu menginginkan kebesaran, kebanggaan, istighfar menginginkan pemaafan dari Allah, pengampunan. Kalau kita mau dimaafkan, minta dimaafin gitu ya, mau dimaafin, kita bakal bawa diri kita besar atau rendah? Bawa diri kita tinggi atau kecil? Pasti kita merendahkan diri kan? Merendahkan diri di depan Allah. Ya Allah maaf gitu, istighfar. Tapi kalau kita berbesar diri, berbangga diri, padahal mah cetek nggak ada apa-apanya, istikbar, kita mengasumsikan doang. Nah inilah yang ada di dalam hati yang atau ya kalau iblis, dalam hati iblis gitu. Iblis memiliki sifat ini tadi, istikbar, berpikir dia mengasumsikan dirinya tuh besar, lebih lebih hebat daripada Nabi Adam. Dia mengasumsikan dirinya tuh eh wah ibadahnya apa gitu. Kayak eh, apa ya? Berbangga diri di hadapan Allah. Tapi asumsi padahal dia nggak ada apa-apanya gitu loh ibaratnya. Bukan takabur tapi asumsi dia doang aja, dia merasa aja dia kayak merasa api itu lebih bagus aja daripada tanah di dalam hatinya, di dalam. Nah jadi yang aba tadi kan di luar kelihatan, tapi kalau iblis di dalamnya, makanya jealous tuh sama Nabi Adam. Nah ada yang namanya recognition, apa ya namanya bahasa Indonesianya ya. Pe Aduh, kalau dalam bahasa Indonesia jadi bingung. Teman-teman tahu nggak ya recognition ini apa nih bahasa bahasa Indonesianya? Mengenali, iya, pengenalan. Apa benar-benar sih apa ya kayak kayak di recognize, di notice gitu. Di apa ya? Ke notice lah gitu. Notice me gitu. Ada kan misalnya kayak uh, di notice, di mention, di apa ya, terkenal lah. Kalau orang orang terkenal, orang apa artis-artis atau orang terkenal itu pasti dia punya recognition juga gitu. Iya, heeh, terkenal ibaratnya gitulah. Dikenal oleh Allah sebagai yang hmm, yang hebat gitu atau yang bang. Nah, ini adalah suatu bagian besar, porsi besar dari pride itu sendiri.
ya. Jadi recognition atau keinginan untuk dikenali. Nih gue nih, dakwah, nih gue nih, apa yang jago ini gue nih yang ini. Beda dengan kalau kita mengadvertise diri ya, apa ya namanya ya? Sama sih advertise diri. Tapi gini, tujuan, lihat dari tujuannya gitu. Untuk direcognize lalu itu untuk suatu hal yang baik, bagus. Tapi untuk direcognize supaya dipuji, nah inilah. Atau dikenali supaya terkenal, gitu lah. Kayak apa namanya ya? Misalnya gini, hmm, bedanya nih ya. Kadang kalau misalnya kita di organisasi deh gitu. Terus kita nggak mau jadi, misalnya ada event gitu ya, ada event. Terus kan ada PJ ya biasanya ya, namanya apa tuh? Kalau kepala event, ketua eventnya lah. Misalnya kita di BEM, namanya masih BEM nggak sih? Gitu ya, di organisasi BEM nih kampus. Terus kita mau bikin acara lomba fotografi nih, siapa yang mau jadi ketua? Terus kira-kira siapa ya? Udah ditunjuk aja atau di nominasiin aja gitu. Di mention siapa-siapa aja yang kira-kira kayaknya kayaknya bisa nih buat itu. Oh iya ya, kita sebenarnya enggak mau mengerjakan atau tidak mau menjadi ketua itu ibaratnya ya. Nanti banyak kerjaan atau apa maksudnya aku kayaknya enggak gini gitu. Kita nggak mau lakukan sebenarnya tanggung jawab itu, pekerjaan itu. Tapi cuma pengen di mention aja, pengen cuma dikenali sebagai orang yang apa ya, kayak pengen ditawarin aja gitu. Ngerti gak sih kalau kayak ditawarin, kamu kayaknya bisa deh buat jadi ketua ketua gini gini gini. Kamu mau nggak? Ini beda ya dengan menerima amanah. Kalau kita memang siap menerima amanah, kita akan ambil insya Allah. Kalau kita memang nggak siap, kita nggak ambil. Tapi dalam hati nih sebenarnya, misalnya nih masih kayak, aduh siapa ya, kira-kira siapa ya? Kita tuh ada perasaan, gue pengen dimention, setidaknya dimention aja, diminta aja, ditawarin aja, supaya kayak ada apa nih? Kayak ada recognition gitu loh, bahwa orang tuh mengenali kita sebagai orang yang kayaknya bisa deh ngerjain ini, atau kita tuh cukup hebat gitu ya untuk mengemban ini gitu. Padahal kita sebenarnya nggak mau gitu. Kalaupun ditawarin beneran, kita nggak mau. Nggak mau bukan karena tidak berasa tidak bisa atau apa, tapi kayak cuma pengen dimention aja. Itu recognition. Atau misalnya di lingkup keluarga. Hmm, misalnya ada dua dua apa ya, dua anak nih di keluarga itu. Ada anak yang terkecil, anak yang sulung gitu. Si anak sulung nih kayak kesel nih sama si bocah kecil ini gitu misalnya. Si kakaknya gitu ya berarti ya, pemalas anaknya misalnya. Si adiknya ini rajin. Suatu ketika misalnya ibunya minta, "Dek, cuci piring dong." Iya mah, adiknya kan rajin, dia cuci piring. Tapi si kakaknya tuh kesel. Ih, kok nggak aku yang ditanyain? Kadang-kadang kita nggak disuruh tuh, wah, alhamdulillah gua nggak disuruh cuci piring gitu misalnya. Tapi itu kalau sekali doang ya. Kalau terus-terus, deh ini dong, deh temenin ini, deh ini. Kok adek terus sih? Kok gue enggak? Tapi giliran emang lo mau kalau kalaupun di mention terus disuruh cuci piring mau? Enggak. Jadi sebenarnya kita nggak mau, tapi cuma mau ditanya doang gitu. Di mention aja, di recognize doang aja. Tapi sebenarnya kita nggak mau ngelakuin. Itu juga yang terjadi di keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. 9 saudara laki-lakinya yang lain kayak gitu. Kok kita nggak di mention sih, nggak di apa ya, nggak di recognize gitu sama ayahanda Nabi Yakub. Yusuf lagi. Tapi giliran emang kalau misalnya disuruh, memang disuruh ini disuruh itu mau, nggak mau mereka. Cuma pengen ditanyain doang. Gitu. Jadi recognition itu ya. Nah, inilah part besar di pride atau kebangga diri ini. Nah,
Pride ini memang itu naluriah sih, naluriah eh, di manusia bahwa kita pengen diapresiasi, pengen dikenali, pasti ada di diri kita, tapi dengan level yang berbeda-beda. Cuma beberapa situasi membuat pride ini menjadi levelnya tinggi. Bahkan situasi ini diperburuk oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita sebenarnya santuy aja, biasa aja. Oh yang disuruh ade, oh yang disuruh ade, yang disuruh ade, santuy biasa. Tapi ternyata misalnya tiba-tiba orang tua kita bilang, tuh adek bisa tuh kayak gitu, rajin tuh. Kok kamu males banget sih gini, gini, gini. Wah, kita kan langsung, waduh, terbakar gitu kan ya. Lah gimana saya mau ngelakuin gini gini orang nggak pernah ditanya, orang nggak pernah itu sekalinya disuruh atau apa terus kitanya salah gini gini gini. Nah orang tua pun juga di apa di keluarga nge-compare anak-anaknya tuh kayak kakak dong dapat juara kok kamu nggak juara sih kok ayo bisa kadang-kadang dikira tuh sebagai motivasi. Padahal ya kita tahu lah ya kalau dibanding-bandingin sama orang tuh nyesek banget gitu. Enggak banget. Nah, justru situasi-situasi ini di masyarakat, di organisasi, kita lihat tuh kayak organisasi yang itu mereka tuh gini-gini banget ya, mereka outbound-nya seru ya, gini ya. Bukan membandingkan harusnya, tapi mengambil sebagai inspirasi. Kalau membandingkan tuh kayak kenapa aku nggak bisa kayak dia, kenapa kita nggak bisa kayak gitu, kenapa kenapa dia begini, kenapa kita gini, kenapa kita gini sih, kok gini, aku mah apa tuh, aku mah nggak ada apa-apanya dibandingin dia. Itu dia. Beda tipis antara rendah diri dengan tinggi hati. Gitu. Jadi situasi-situasi ini yang perlu kita awasi benar-benar. Jangan sampai kalau kita pun menjadi calon orang tua nanti, kita sampai malah mensuburkan, malah menimbulkan pride di hati anak kita misalnya. Nah, itulah membuat juga jadi jealousy, kecemburuan sosial gitu ya. Makanya kalau misalnya kita punya makanan, kalau kita lewat tetangga kita, kita emang nggak mau bagi atau maksudnya ini cuma sedikit atau apa, kita sembunyikan gitu di dalam tas aja taruh di plastik atau apa. Karena takutnya kecemburuan sosial tadi, pride, apa jealousy itu juga. Nah, pride ini bisa dalam bentuk uang, status, power, acknowledgement bahkan dia mulu yang disuruh, dia mulu yang di ini, dia mulu misalnya atau power kuasa gitu. Oh, gue kan ketua, gue bisa apa aja gini kan. Nah, uang gitu ya, banget. Nah, acknowledgement ini contohnya di cerita Habil dan Kobil. Mereka nggak berantem apa-apa kan, mereka nggak berantem karena uang gitu atau karena eh, apa Habil itu apa Habil menikah dengan yang cantik itu kan, Kobil dinikahkan dengan yang kurang cantik, bukan juga karena itu enggak, tapi karena masalah ini nih, acknowledgement. Kan apa bukan sesembahan apa sih itu namanya kurbannya Kobil tidak terbakar kan, tidak tidak diterima oleh Allah. Kurbannya Habil diterima. Itu aja udah bikin kok ya gue nggak diterima sih. Acknowledgement. Jadi masalahnya di situ kok punya gue nggak diterima, sedangkan punya dia diterima. Akhirnya dia marah, dia apa? Dibunuh. Jadi apa? Gue nggak di acknowledge gitu loh. Enggak penerimaan sosial kadang-kadang ya kalau misalnya di sekolah kok kok gue nggak bisa sih gabung sama anak-anak beken atau kok gue kayak terasing kayak hal-hal kayak gitu itu acknowledge biar dikenal orang biar ditahu orang gitu. Untuk suatu hal yang ini tapi ya yang bikin itu jadi penyakit hati. Jadi manusia memang
memang ingin di-appreciate, dipuji, itu boleh-boleh aja. Makanya juga kita nggak boleh juga terlalu yang kayak ya udahlah kita nggak usah memuji nanti dia malah kena apa sombong atau apa ya enggak gitu. Kalau teman kita apa mendapatkan sebuah award atau apa tetap congratulate, tetap apresiasi, nggak berlebihan dan tidak kurang juga gitu. Apa acknowledge tetap tapi di level yang aman gitu. Ini juga jealousy ya tadi kisah Nabi Yusuf. Nah, bahkan di lingkup agama, lingkup din Islam ini kita sendiri juga agak hati-hati gitu ya. Astagfirullah, ini reminder buat aku banget ini. Try to get attention. Kalau di yang Ustadz Nauman Alihan itu memberikan contoh sih ya, itu kayak misalnya aku kan lebih lama yang ngaji daripada dia. Kok dia diundang buat seminar webinar ini sih? Apa namanya diundang jadi pembicara buat ini sih kok aku yang diundang. Nah, hal-hal yang kayak apa namanya kontes, jadi kayak kompetisi. Ih dia lebih banyak ngisi daripada aku. Ih dia lebih banyak ini. Nah itu jadi ego kontes. Arrogance in the name of religious. Kadang-kadang misalnya kayak di dunia nyata atau misalnya di karirnya gitu atau di kehidupan kampus, bukan siapa-siapa, tidak ada pencapaian apa-apa. Akhirnya jadinya oh gue harus ada recognition gitu ya, ingin dikenal gitu ya, apa di lingkup ini, lingkup di masjid lah ibaratnya gitu. Kelihatan rajin, marabot gitu. Padahal buat dilihat, buat diapresiasi, nah itu kayak tipis banget. Walaupun nggak ada material gain, tidak ada yang didapatkan secara material, tapi ya cuma pengen orang untuk ngelihat kita hebat aja gitu. Wah jago ya, wah masya Allah gitu. Ini agak hati-hati banget gitu ya. Bahkan di lingkup dakwah atau lingkup Islam pun gitu ya, di lingkup masjid gitu. Ada hal-hal seperti ini gitu. Ya tadi juga di keluarga kayak rival gitu. Kita tuh kadang-kadang berasa siapa sih musuh terbesarmu? Adikku gitu ya. Kakakku gitu. Ibaratnya itu kayak kok justru yang orang yang terdekat yang harusnya duluan kita bawa ke surga, yang ibaratnya kita mati-matian juga dakwahi gitu misalnya, itu malah kayak rival kita banget gitu. Atau harus banget di apa ya, di declare gitu sama orang tua kita atau pengen banget gitu supaya orang tua kita apa menyayangi kita. Kalau banyak kayak film-film Korea gitu-gitu kan itu kayak ini aku lakukan ini demi direcognize oleh orang tuaku gitu kan, agar mereka bangga, agar mereka akhirnya melihatku gitu-gitu. Wah, yang kayak gitu tuh yang drama-drama banget kayak gitu. Ini nih pengen banget di recognize gitu sama keluarganya. Nah, makanya juga harus menjaga cukup apa namanya harus ada apresiasi itu dalam keluarga, menyayangi supaya enggak kemana-mana. Kalau dia nggak mendapatkan apresiasi itu di keluarga, dia akan mencari di lain, tempat lain. Nah, di tempat lain inilah yang kadang-kadang jadi bisa bablas gitu. Harusnya kan porsi terbesar itu didapatkan afeksi, itu affection atau attention juga itu di keluarga. Sedangkan kalau misalnya nggak mendapatkan itu, berarti dia akan titik beratnya, porsi besarnya sama sekali kan nggak dapet nih di keluarga. Jadinya keluar gitu. Jadinya di dunia media sosial gitu ya. Kalau kita ngelihat selebgram atau misalnya orang-orang yang kok kayaknya cari perhatian banget sih. Coba kita berusaha apa ya? Memahami dulu. Oh, jangan-jangan dia memang tidak mendapatkan dari lingkungan terdekatnya. Jadi membutuhkan, itu kan kebutuhan. Sedangkan kita ngelihatnya kok kayaknya berlebihan.
Bukan berlebihan karena memang tidak mendapatkan sama sekali dari tempat yang harusnya dia dapatkan. Oke, kita lanjut. Maka dari itu, Al-Quran ini sebenarnya harusnya menyederhanakan kita, merendah hatikan, membuat kita rendah hati. Kita belajar Al-Quran itu bukan supaya kita dapat apresiasi orang, dapat status yang lebih tinggi. Oh, cuma apa namanya? Oh, dia gini-gini, dia belajar Quran di gini. Oh, Masya Allah ya. Atau dia hafizah, wah statusnya naik di status sosial. Tapi justru itu makin membuat kita rendah hati gitu. Karena Al-Quran itu memberikan kita posisi yang tinggi, memang, tapi bukan posisi di antara orang-orang lain, gitu ya. Jadi posisi atau apa namanya level, kan kalau level iman lah ibaratnya, ya level level iman ya level-levelnya itu posisinya di situ. Orang tidak berada di level yang sama, mereka punya level yang masing-masing beda gitu loh. Kita punya tangga kita sendiri, orang lain punya tangga mereka sendiri. Kita nggak berada di tangga yang sama. Jadi kita nggak bisa bilang, oh dia ada di anak tangga kedua, aku ada di anak tangga kelima. Tidak bisa. Mau kita compare dari hal apapun, hafalannya, apa maklumat sabikohnya gitu, atau sekolah ilmu, atau apanya, kita nggak bisa bilang, aku ada di level mana ya dibandingkan dengan orang ini. Itu nggak bisa. Karena tangganya beda, posisinya beda gitu. Ibaratnya kayak apa ya? Kita tuh di mall misalnya, naik eskalator. Itu tiap orang punya eskalatornya masing-masing. Jadi kita kayak nggak bisa bilang, oh aku lagi naik eskalator yang di atas tinggi nih, kalau kamu di yang lantai ini, nggak bisa. Kita beda gitu. Tapi kita di posisi yang lebih tinggi, maksudnya dari dibandingkan siapa? Dibandingkan diri kita sebelumnya, sebelum kita belajar Quran, sebelum kita mencoba menghafalkan Quran, kita sekarang saat kita belajar Quran, kita jadi lebih naik posisinya, posisi kita sendiri, di tangga kita sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Jadi orang lain juga apa namanya tidak berkorelasi gitu dengan apresiasi, pujian. Wah si ini bisa ini ya, wah si ini enggak ada hubungannya gitu. Status itu tidak ada di apa namanya, status sosial itu hanya bawaan dari mindsetnya orang-orang ya liberalis gitu ya, sekulerism, punya ada kasta sosial ya gitu ya, kasta sosial gitu tuh kamu nih kasta sudra kasta budak atau apa gitu, nggak ada sebenarnya di Islam tuh nggak ada, orang punya levelnya masing-masing, jadi nggak ada tuh apresiasi apa namanya status. Nah, orang yang kaya statusnya lebih tinggi. Enggak, tidak seperti itu ininya. Nah, maka dari itu, apa, yang tadi di ayat ini ada dikatakan, ada kata-kata kafir, hati-hatilah dengan pride itu. Dengan tadi berbangga diri, dengan gengsi, karena ini erat banget ternyata, relate banget dengan yang namanya kafir. Kita tahu kan, kafir itu artinya kufur atau denial. Denial, menolak, nggak mau terima. Itu adalah bibit-bibit dari pride. Nggak terima. Aku tahu sih aku salah, tapi aku nggak terima. Kan dia kayak gini-gini, aku nggak mau minta maaf. Nggak terima kan? Denial. Denial akan kesalahannya sendiri, denial, nggak mau minta maaf gini-gini. Akhirnya itu menjadi gengsi atau menjadi pride, bangga diri. Gimana untuk nge-crushnya? Kalau tadi istikbar, eh, kontroversi lagi apa sih namanya? Kayak untuk mematikan istikbar itu adalah dengan istighfar. Kalau untuk mematikan
kafir atau bukan mematikan kafir, mematikan pride atau bangga diri ini kita matikan dengan rasa syukur, dengan gratitude. Kita ingetin diri kita sendiri, badan ini bukan badanku, semua ini bukan punya aku, ini diberikan oleh Allah, ini dititipkan oleh Allah, kehidupanku bukan kehidupanku, ini hanya dititipkan dititipkan padaku. Aku melakukan kesalahan, nanti aku harus mempertanggungjawabkan, maka aku harus minta maaf. Pride itu hilang sama sekali karena kita merasa ini bukan punya kita. Kita nggak merasa punya apa-apa dan kita nggak merasa adalah seorang apa-apa. Karena kita kayak gengsi gitu karena kita merasa, ih gue kan orang terkenal, gue kan dikenal sebagai gini-gini, gitu. Gue kan dikenal sebagai pendakwah, masa gue minta maaf, masa gue ada salah, masa gue bikin pengumuman kalau kemarin gue ini salah ngomong bla 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 bla. Merasa punya kebesaran tadi, merasa bangga diri sehingga jadinya nggak bersyukur. Kalau kita punya rasa syukur, kita, oh aku kan nggak punya apa-apa, aku dikasih ini. Kalau salah, ya santuy gitu jadinya. It's not mine gitu ya. Nah, itu juga kafir juga artinya tidak bersyukur jadinya kan. Jadi denial of favor. Favor tuh nikmat, blessings yang dikasih kepada kita tuh kita bukan kayak ya ya ini emang auto punya gue gitu. Auto aku dapatkan. Yang menyeramkan adalah kita tidak bisa masuk surga jika ada single drop, setetes saja rasa bangga diri di hati kita. Dosa yang lain, maksiat atau apapun itu bisa dimaafkan oleh Allah, diampuni sebanyak sebesar apapun. Tapi satu titik aja bangga diri di hati kita, ini racun apa satu titik satu nila rusak susu sebelanga apa namanya ya itu ya apa namanya satu titik nila rusak susu sebelanga ibaratnya gitu. Nah itu bangga diri tuh, kita udah melakukan banyak amal, kita udah berdakwah lama panjang, oh karena nila setitik rusak susu sebelanga, iya masya Allah. Afwan ya itu. Mm-mm. Kita udah melakukan banyak hal-hal yang sholat, zikir, terus dakwah, ngonten, terus ikut organisasi, biro walidain, semuanya tuh. Tapi ada satu titik aja nih. Iya dong, gue kan jago. Oh iya dong, gue kan orangnya kreatif. Gue gini, wah, oh, iya, iya, jelas gue gitu. Sedikit doang aja tuh. Cuma satu tetes doang, ya udah itu susu jadi hitam semua. Makanya kan serem banget kan, yang cerita juga orang membawa amalnya segunung di depan Allah langsung di kayak angin aja gitu hilang, hilang benar-benar hilang. Serem banget teman-teman, serem banget. Padahal ini tuh cuma kayak di hati gitu, mana mah kagak kelihatan gitu ya, terus munculnya di hati, makanya langsung istighfar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lurusin niat lagi, lurusin niat, daripada sia-sia gitu. Yang banyak itu tuh jadi kayak nggak ada artinya. Nih, seserius itu. Nah, dilanjutkan ke ayat 35 baru masuk 35-nya ya. Kami memperingatkan, oh Adam, tinggallah kamu di surga dan tinggallah istrimu, pasanganmu di surga dan makanlah sepuasnya, seinginmu, tapi jangan mendekati pohon ini atau kamu akan menjadi salah satu dari orang-orang zolim. Nah, ini diperingatkan. Tadi udah fase jadu, gitu ya, bersujud.
Terus diceritain juga tentang bangga diri atau tentang arogan ya, iblis. Nah, sekarang dikasih peringatan ternyata. Peringatkan oleh Allah, tinggallah kamu di surga. Ya, jadi kalau kita lihat di ayatnya itu ternyata dimension duluan. Jadi kalimatnya itu gini, tinggallah kamu Adam sebagai suami di surga dan kamu pasanganmu gitu ya, istrimu di surga. Ini kayak dimension dua kali gitu loh, kayak dibilangnya dua kali, padahal kan bisa aja kayak gini, kayak tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, bisa kayak gitu kan. Tapi di ayat ini tidak, narasinya seperti itu. Narasinya dimension satu-satu, satu-satu tuh kayak kelar dulu gitu. Misalnya kayak kayak ngomongnya kayak Nabi Adam, kamu tinggal ya di surga. Udah. Hawa, kamu tinggal ya di surga. Kayak gitu tuh. Kayak ngomongnya dua kali terpisah. Tapi yang duluan dibilang adalah Nabi Adamnya duluan. Jadi nggak kayak ngomong eh, Adam dan Hawa tinggal di surga ya kalian. Nggak kayak gitu. Gitu ya. Masya Allah. Ini aku juga terkaget-kaget. Oh kayak gitu ya ternyata. Terjemahan-terjemahan di Al-Quran kita tuh kayak eh, kadang tuh kayak digabung gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu narasinya. Dimension duluan. Nabi Adam sebagai suami dimension duluan. Tinggallah kamu, Nabi Adam sebagai suami di surga. Kita ambil dulu satu ini nih, satu frase ini. Kenapa harus dimensionnya terpisah? Karena sebagai seorang laki-laki, roles-nya, perannya adalah sebagai suami. Qawam atau leader. Leader duluan yang dimention, baru followersnya. Tidak satu level ibaratnya. Ini bukan level apanya ya, tapi maksudnya bukan kamu dan dia. Itu kan artinya kayak satu tingkat apa sih namanya ya? Satu letting gitu, satu angkatan. Ini enggak. Kamu dulu dimension, baru bawahan kamu ibaratnya gitulah. Atau misalnya followers kamu, pengikut yang mengikuti kamu. Gitu. Jadi di ayat ini justru tuh kayak dikasih tahu banget nih peran atau roles dari seorang suami sebagai seorang pemimpin. Tinggallah kamu di surga. Nah, ini kata-kata tinggallah kamu di surga itu juga mengandung makna adalah sebenarnya ya yang menentukan tempat tinggal bagi suatu keluarga. Maksudnya ini cuma ini doang ya, analogi aja. Itu suami. Misalnya, nggak tahu ya kalau teman-teman yang sudah menikah gitu ya di sini atau gimana, atau punya rencana untuk menikah maybe gitu ya dengan PNS atau dengan nanti kalau kepikiran gitu ya, waduh kalau misalnya nanti aku punya suami aku nggak mau tinggalnya di luar kota kan atau di luar pulau atau bahkan di luar negeri karena orang tua aku kan adanya di sini, aku nggak mau nanti disuruh pindah atau apa. Nah, mohon maaf nih, yang menentukan tempat tinggal itu adalah husband atau suami. Jadi dimanapun dia bekerja, dimanapun dia mau tinggal, itu istrinya ngikut. Jadi udah nggak ada lagi tuh perbincangan nanti mau tinggal di mana, nanti ini harus gini gimana, itu udah nggak mungkin. Karena udah jelas yang menentukan tempat tinggal duluan seperti di ayat ini, tinggallah kamu di surga itu dibilang ke suami. Suaminya yang menentukan, istrinya yang mengikuti. Kalau ngasih pendapat, opini, mendingan kita di sini sini sini, ya itu nggak masalah. Tapi ibaratnya nih jangan sampai ya dengan nggak tahu ya, tapi teman-teman dengar nggak sih orang yang mau nikah ya, misalnya nggak pakai taruh atau apa gitu atau gimana lah, mereka tuh kayak punya aku nggak mau kalau misalnya nanti tinggalnya di sini nanti kayak diskusinya sengit gitu antara dua calon ini mau tinggal di mana gitu karena belum belum tahu ayat ini. Jadi responsibility-nya karena uangnya kan dari suaminya.
Lah mata pencahariannya PNS kalau dipindahin kemana-kemana, ya itu mata pencahariannya dia. Uangnya ada di situ, ada di Kalimantan pelosok sana. Nggak mau aku masa di hutan. Akhirnya long distance marriage. Enggak banget ini. Islam sangat tidak menganjurkan long distance marriage. Gitu. Ikut itu sumber mata pencariannya di situ, sumber rezekinya di situ, sumber pekerjaannya suami ada di situ. Ikut. Dan yang menentukan memang suaminya. Responsibility, tanggung jawabnya dia. Jadi dia yang settle duluan. Dia yang stay duluan itu. Dan laki-laki itu kan emang punya apa namanya? Kelebihan, bukan kelebihan ya, tapi maksudnya tendensi kecenderungan untuk just do it. Langsung membuat keputusan yang tegas. Kalau cewek kan aduh, pertimbangannya banyak ya. Kalau misalnya nyari rumah eh kalau cowok tuh misalnya apa namanya datang gitu ya ke retailer rumah gitu ya, atau wah ini enak nih nyaman dia punya kamar mandi, udahlah oke lah settle oke fine deal. Terus istrinya bilang kita lihat rumah yang lain dulu yuk, kali aja kan lebih bagus lebih cakep atau mungkin dia juga di hook gitu atau gimana gimana kita lihat 250 rumah yang lain aja yuk. Udah gitu udah apa namanya lihat-lihat itu ya site visit gitu ke semuanya balik ke yang nomor satu. Satu mall dihabisin ya lihat itu padahal butuhnya cuma itu. Kalau laki ya udah gitu, gue butuh ini cari ambil, lihat suka ambil. Kalau perempuan tuh kan banyak pertimbangan, tapi itu juga suatu hal yang dibutuhkan karena perempuan itu dia punya apa ya kayak more feeling atau ya gimana sih untuk dia tuh lebih protektif atas hal-hal yang mungkin tidak terjadi gitu. Misalnya mau beli apa gitu, tapi aman gak? Coba itu dicek dulu gini-gininya, gini-gininya. Oh, udah bagus kok ini mah. Enggak, coba lihat dulu itu. Kali aja begini, kali aja begitu. More nervous about future juga. Lebih worry aja gitu. Aduh takut nih nanti kayak gini, aduh takut hujan nih kita bawa payung aja bawa gini, gini aja. Apa ini orang cerah kok gitu, kalau cowok kan gitu ya cerah kok gini apa santuy gitu, tapi kalau perempuan kan udah kita bawa aja gini kan nanti anak ini kehujanan atau apa ya ternyata bener gitu kan hujan. Nah tapi mereka juga hard to decide, susah memutuskan dari sebagian banyak pilihan. Aduh, aku harus ngambil ini atau ngambil itu ya. Aduh, warna ini atau warna itu ya. Makanya yang memutuskan itu adalah suaminya, laki-lakinya yang memutuskan. Oke, kita tinggalnya di sini. Nah, baru yang menjaga rumah itu dari hal-hal yang tidak terlihat. Jadi, eh, arti dari spouse atau pasangan itu juga adalah guardian of this unseen. Guardian of unseen atau ghaib itu adalah penjaga hal-hal yang tidak terlihat. Kalau misalnya suaminya lagi kerja, dia di rumah, dia tidak mengundang sembarang orang ke dalam rumah. Meskipun suaminya lagi nggak lihat dia, ibaratnya gitu. Dia nggak chatting sama non mahram yang lain, udah nggak mungkin itu kayak apa tuh kontraknya pernikahannya orang luar itu kan kayak boleh melihat chat atau boleh boleh buka HP masing-masing kayak gitu kan ada kayak gitu. Terus misalnya yang nggak tahu ya, cuma kalau misalnya relationshipnya orang-orang di luar itu kan kayak kok kamu nggak mau gitu, ini privacy dong, nggak boleh dong lihat HP gini-gini. Jadi udah nggak ada lagi bahasan kita tuh boleh nggak sih buka HP-nya suami, buka HP-nya istri, boleh nggak sih kita nge-stalking siapa followersnya, bla 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 bla. Sudah tidak mungkin itu, karena ya memang perempuan itu atau istri itu adalah penjaga apa yang nggak bisa terlihat. Baik yang tidak terlihat, maksudnya tidak dilihat suaminya, nggak perlu dicek, nggak perlu buka-buka HP, nggak perlu ngecek-ngecek ini, nggak perlu. Ataupun hal-hal yang goib di masa depan. Gitu.
Nah, itulah namanya sakinah, settled atau apa namanya? Sakinah itu gini, kan sakinah mawadah warohmah gitu. Sebenarnya sakinah juga artinya kayak tinggallah kamu di surga ya gitu ya, di jannah. Tapi ini juga artinya tuh kayak berhentilah kalian. Ibaratnya kalau misalnya orang lagi aku mau ke Bali ya, atau aku mau ke Bali gitu. Terus dibilang tinggallah kamu sebentar di Jogja. Nanti kamu lanjut lagi ke tujuanmu Bali. Ya kalau cuma transit, ibaratnya gitu kan, cuma transit, tinggal sebentar di Jogja, ya ngapain sampai bawa bikin rumah, bekerja di situ sampai bertahun, terus kayak, wah kayak ribet banget itu ya. Lah kan cuma transit gitu. Ini juga sama, kayak tinggallah kamu, relax aja dulu, kamu chill dulu aja di sini, settle dulu di sini, sama kayak gitu, ibaratnya. Eh, di ayat ini ya. Jadi tendensinya memang pertama yang dimention pertama itu adalah suaminya, habis itu pasanganmu itu mengikuti. Oke. Terus nah ini ya tadi ya settle paradise. Nah, di kata-kata di ayat ini itu sebenarnya tinggallah kamu jannah, ibaratnya gitu sih. Kalau kalau translatannya ya tinggallah kamu tinggallah kamu jannah, gimana sih tinggallah kamu surga, tinggalilah surga itu gitulah ibaratnya, staylah, staylah bukan ya, tinggalilah surga itu, bukan meninggalkan tapi gimana ya, tempatilah surga itu, kayak gitulah ya, tempatilah surga itu, bukan tempatilah tempat apa namanya, tinggallah di surga. Jadi nggak ada di-nya gitu. Ini nih yang in itu nggak ada. Padahal harusnya biasanya kalau kita nih misalnya gini, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Bogor. Tapi kan bukan satu Bogor itu rumahku kan. Rumahku ya cuma di Cerut gitu ya, di satu kecamatan itu doang. Saya di satu ya cuma berapa petak doang. Adanya di Bogor. Tapi di ayat ini itu kayak ngomong tempatilah Bogor. Ibaratnya Bogor itu rumah kita. Mau aku di Jalan Surya Kencana, mau di apa namanya Tajur, mau di mana di bagiannya Bogor itu semua rumahku. Aku bisa menempati gitu. Masya Allah ya, di ayat ini dibilang semua surga, seluruh surga ini nih itu rumahmu. Tempatilah, bukan di satu bagian doang. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita apa ya piknik atau apa gitu kan di taman gitu, terus kayak kita tuh kayak harus nyari nanya-nanya dulu, ini boleh kayak di sini gitu, ada yang punya enggak gitu, ada lahan siapa gitu. Lah kalau di surga mah nggak perlu, semuanya tempat tinggalnya Nabi Adam dan Hawa, all of it endlessly massive, gede banget ya, namanya surga. Dan semua surga ini adalah tempat tinggalmu. Terserah kamu mau di mana aja, mau makan apa aja, mau ngapain aja, terserah, itu semuanya nih. Gitu ya. Jadi satu satu aja tinggal di situ, di seluruh permukaan surga ini. Tapi jangan kamu mendekati satu pohon ini. Satu doang pohon ini. Ibaratnya gini nih, kayak misalnya ya, eh kok ini sih? Ini kayaknya salah deh. Nah, ini kayak endless heaven itu maksudnya surga itu kan kayak unlimited ya, gimana ya? Saking luasnya tuh mau mau ditempuh dengan apapun tuh kayak nggak habis-habis gitu. Saking luasnya, saking gedenya gitu. Endless. Tidak. Wah, gila, gila lah pokoknya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kita menemukan si satu pohon yang cuma satu pohon. Udah gitu cuma satu pohon di antara belantara yang tidak terhingga.
Teman-teman kalau masuk hutan ada nggak di sini yang anak gunung? Coba anak gunung deh aku tanyain. Misalnya nih, teman-teman lihat satu pohon lewat pas naik nanjak gitu. Terus abis itu pas turun, ada kemungkinan nggak ngeh dengan ada satu pohon yang tadi dilewatin. Oh aku tahu nih, ini yang tadi aku lewatin ini. Kagak gitu kayak dibandingkan dengan belantara seluas ini, gimana bisa menemukan satu doang pohon itu? Itu impossible, impossible to find. Nah, sekarang logikanya nih, Nabi Adam dan Hawa ada di belantara, bukan belantara ya, kayak surga yang begitu luasnya. Kok bisa nyampe di pohon hold ini, buah hold, terus sampai makan gitu. Itu kan kayak satu pohon yang kayak maksudnya dia tuh tidak spesial atau apapun, terus kayak bercahaya gitu. Oh, ada di situ pohonnya, terus ayo kita ke sana, kita ikuti gitu. Enggak, itu kayak biasa aja, kayak pohon yang lain gitu. Dan susah dicari. Kok bisa dia sampai sana dibandingkan sehamparan luas surga itu? Inilah di mana iblis yang membuat mereka menemukan pohon itu. Jadi kayak mana ya? Nih, everything forbidden is somehow attractive. Jadi kadang-kadang kita makanan tuh ada banyak banget. Hewan tuh ada banyak banget. Ada kambing, ayam, sapi, yang halal itu banyak banget. Tapi kenapa sih ngeyel banget bilang babi itu enak? Ngeyel banget bilang alkohol itu nggak apa-apa, 1% doang mah, 2% doang mah nggak apa-apa, nggak memabukkan, yang penting nggak memabukkan. Itu cincau doger banyak. Yang halal tuh maksudnya yang halal itu tidak terhingga loh. Surga itu tidak terhingga, surga itu segitu besarnya. Kamu mau makan apa aja tuh terserah. Yang haram itu cuma sebiji. Itu pun juga susah kamu cari. Alkohol mau beli di mana? Tolong. Mau beli daging babi juga susah di sini. Tapi kok bisa gitu loh menemukan itu? Karena dituntun oleh syaitan. Karena maksudnya logikanya gitu kan. Nggak harus banget mereka tuh mabok. Nggak harus banget mereka tuh makan babi. Tapi kenapa mereka malah, oh ini enak, ini gini, ini gini. Sesuatu yang dilarang kadang-kadang itu membuat kita curious, membuat kita tuh jadi pengen tahu kenapa sih kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini ya. Justru kita pengen gitu. Ada yang bilang aturan ada untuk dilanggar, ya gitulah. Kadang-kadang sesuatu yang dilarang itu tuh menjadi kayak kita kepo gitu, kenapa sih nggak boleh banget, kenapa sih gini ya, kayak kayak inilah netizen pengen tahu gitu ya, kenapa sih nggak boleh gitu, sesuatu yang kita harusnya nggak boleh kita lakukan, malah kita tuh pengen banget, atau tidak terlalu baik untuk kita lakukan, malah kita pengen banget. Kita nggak seharusnya misalnya kayak fangirling gitu, tapi kita pengen banget misalnya, atau kayak aku nih misalnya fangirlingnya ke anime ya. Tapi kayak aduh aku pengen banget, pengen justru justru karena nggak diboleh jadi justru kayak ada sense elah 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 gitu, gak apa-apa lah dikit-dikit gitu, kayaknya seru deh, karena pertama itu dibikin tertarik dulu sama itu. Kenapa sih, kan gue cuma pengen tahu doang kenapa babi itu haram, aku cuma pengen tahu doang anime ini gitu kan, terus habis itu pengen apa, jadi kepo, lama-lama terjerembab jatuh. Ya sama kalau kita lihat ya ada lubang nih, udah lihat kita tuh lubang, tapi aku pengen tahu aja sih, pengen lihat aja dari luar kan, nggak juga kenapa-napa, mendekat mendekat mendekat, udah di bibir bibir lubangnya nih, aduh apaan tuh, ada apaan tuh di situ tuh, katanya katanya bagus ya, ada gini gini, kita dongangkan jeblos gitu jatuh kita ke situ. Makanya dibilang bukan narasinya di ayat ini bukan jangan makan buah itu, tapi jangan mendekati.
Yang dilarang itu bukan makan buahnya, tapi mendekatinya. Jangan mendekati zina. Zinanya mah kalau udah nikah mah halal. Tapi kalau kamu mendekati, itulah step-step haramnya. Zinanya itu kan melakukannya nih, misalnya pegangan tangannya, pacarannya, itu kan mendekati. Mendekati zinanya. Apakah sudah haram? Ya haram. Gitu. Sama, ini jangan mendekati. Udah dibilang di ayat ini, jangan mendekati buah atau pohon itu. Jadi, atau kamu nanti akan di apa namanya, tergolong kepada orang-orang yang zolim. Zolim itu artinya menaruh sesuatu tidak di tempatnya. Kayak sampah, taruhnya di tempat sampah. Handphone taruhnya di atas meja. Jangan handphone ditaruh di tempat sampah. Sampah ditaruh di meja kita. Zolim artinya kita naruh handphone di tempat sampah. Kita taruh sampah di meja kita. Maksudnya kita zolim terhadap diri kita sendiri adalah kita menaruh diri kita di tempat yang salah. Kalau kita melakukan maksiat, melakukan dosa, kita itu manusia surga, tapi malah kita taruh diri kita di neraka. Bukan tempat kita kan? Bukan, tapi kita taruh diri kita ke neraka. Artinya kita zolim pada diri kita sendiri. Kita termasuk zolimun, zolimin lah. Berarti orang-orang yang zolim. Makanya Nabi Adam juga bilang bahwa, atau banyak lah misalnya Nabi-Nabi itu mengatakan bahwa aku yang salah. Aku menempatkan diriku di tempat yang salah. Kita harusnya ada di dalam rumah, kita harusnya sholat, malah ke pub gitu, bar, atau di tempat konser gitu misalnya. Kita naruh diri kita bawa diri kita ke tempat yang salah gitu ibaratnya ya. Kita malah jalan sama cowok misalnya gitu, ke mall atau mana gitu. Itu kita membawa diri kita di tempat yang salah. Atau kita zolim sama orang misalnya. Kita menempatkan dia di tempat yang tidak seharusnya. Kita menzolimi itu gimana ya? Menyakiti misalnya. Kan harusnya kita baik sama orang. Kita malah menyakiti dia, menempatkan dia di tempat yang kita rendahin misalnya gitu. Itu zolim gitu sama orang. Dan iblis tuh seneng banget. Udahlah, nggak apa-apa. Enggak, itu bukan hal yang besar kok. Coba aja sekali-kali, sekali doang. Kalau deket mah nggak apa-apa. Tuh karas itu mah nggak apa-apa. Tuh apaan tuh yang bercahaya. Ya cuma cari tahu doang tentang alkohol ya. Cuma ini doang. Ya cuma login doang. Kok nggak tahu juga di situ apaan. Cuma chat dikit doang kok. Kan nggak ngomong sayang, nggak ngomong apa. Not big deal. Tapi kan itu step-step mendekatinya. Nah, oh ya teman-teman masih ingat kan tadi saat Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di surga. Wahai Hawa atau pasanganmu juga tinggallah di surga. Itu kan dimensionnya terpisah ya kan, satu-satu. Tapi kalau ngomongin tentang zolimin, itu dimension langsung berdua bareng. Jadi kayak nggak ada levelnya tadi tuh, nggak ada yang mana yang duluan terus ada pengikutnya. Kalau yang ini dua-duanya harus bertanggung jawab. Meskipun iya istri yang melakukan maksiat itu ada tanggung jawab suaminya di situ. Berarti kan suaminya tidak mendidik istrinya dengan baik, bla 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 gitu ya. Tapi ya tetap aja istrinya juga dapat dosa, juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan juga kayak dia free gitu. Yang nanggung dosa aku kan suami aku gitu. Enggak, tetap kalau responsibility gitu, perihal dosa, perihal tanggung jawab itu dua-duanya diturunkan ke bumi. Itu perbedaannya. Saat menentukan tempat tinggal, membuat keputusan, itu duluan suaminya yang harus, baru diikuti oleh istrinya.
Tapi kalau perihal dosa maksiat, kalian berdua yang salah gitu. Harus bertanggung jawab sama dosanya masing-masing juga. Itu ya tadi ya. Makanya dikatakan jangan mendekati. Semua hal baik yang kamu pernah inginkan di hidupmu ada di depanmu. Tapi malah keskip gitu. Tapi malah kayak apa ya? Kita kayak take it for granted itu, kayak nggak ngeh aja gitu. Yang kita fokus, yang kita ngeliat tuh, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus jadi itu yang jadi kayak kelihatan banget buat kita. Tapi yang hal-hal baik lainnya itu nggak kelihatan. Skip endless amount of good things. Kita kayak nge-skip yang baik-baik, tapi satu nilai tadi, misalnya satu kesalahan orang, keburukan orang, udah kita ingat terus. Sama kayak gitu. Padahal kebaikan dia selama ini tuh banyak banget. Tapi kita bawa satu hal yang buruk, dan itu yang kita fokuskan. Kita nge-skip segala hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Alhamdulillah kita punya rumah, alhamdulillah kita keluarganya lengkap, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah tangan kaki kita semuanya full lengkap, tapi satu aja nih, hidung aku tidak mancung. Kita fokus ke satu hal itu, malah kita jadi jatuh ke haram atau ke hal-hal yang buruk. Ada sekian banyak jenis makanan, minuman, kayak seolah-olah nggak ada aja. Kan enak, bebong ini gitu, kan enak. Kan alkohol begini. Padahal ada begitu banyak yang baik dan bagus. Itu, syaitan tuh bawa ke situ. Maka syaitan ini memang menipu, deceive gitu, menipu. Membawa mereka jatuh dari keadaan yang dirahmati, dan akhirnya dikatakan turunlah kamu dari surga ke bumi, dan kalian akan bermusuhan, turunlah kalian semua dari surga ke bumi, dan kalian akan bermusuhan satu sama lain. Dan kalian akan menemukan bumi itu adalah tempat tinggal dan dipenuhi kebutuhanmu untuk tinggal sementara. Kira-kira narasinya adalah, kan tadi turunlah kalian semua. Ini ada katanya kalian semua ya. Ada 3 opini yang bilang bahwa kalian semua itu artinya Nabi Adam, Hawa, dan Iblis. Kan Iblis juga di atas kan, terus diturunin ke bumi kan mereka semua. Terus dan kalian akan saling bermusuhan gitu kan, dibilangnya gitu. Ada yang bilang Adam dan Hawa satu kubu. Nanti mereka tuh kayak bermusuhan dengan Iblis. Ada opini seperti itu. Opini kedua adalah Adam, Hawa, Iblis itu semuanya turun ke bumi. Tapi juga yang bermusuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Begitu banyak nggak sih kita lihat di rumah tangga berantem, musuh-musuhan, suami sama istrinya, bapak sama ibu, atau ada KDRT di situ. Ya, ayat ini nih. Dijelaskan di ayat ini. Atau ada opini lain juga bahwa Nabi Adam, Hawa, ya iblis gitu ya. Dan semua umat manusia, kan sebenarnya ruh kita tuh udah ada semuanya kan, barengan sama Nabi Adam tuh. Udah ada ruh kita, tapi fisiknya aja belum ada. Nah itu diturunkan gitu semuanya ke bumi, semua turun ke bumi. Dan kalian akan bermusuhan satu sama lain. Lihat kan sekarang perang di mana-mana, manusia saling membunuh gitu kan, saling bermusuhan, kita kesel sama temen, musuhan, kita berantem, kita apa, ya. Ayat inilah, kalian bermusuhan satu sama lain. Dan tinggallah sementara di sana, dan kami akan mencukupkan kebutuhanmu. Sementara, ada kata-kata istikrar di situ. Sementara itu kayak misalnya gini, kita lagi perjalanan jalan kaki gitu ya, terus panas banget gitu siang-siang. Habis itu kita lihat ada pohon, udahlah aku duduk dulu sebentar neduh. Duduk,
sebentar neduh, dingin, habis itu cus lagi. Nah, itu istikrar, itu di ayat ini. Kalian tuh di dunia kayak gitu, kayak lagi ada perjalanan terus kayak oh berhenti sebentar deh di dunia gitu loh. Buat dapet adem, buat dapet dingin, buat dapet neduh doang, buat menghela napas sebentar. Jadi kayak traveler aja, kayak apa namanya? Hmm, orang traveling. Kalau orang traveling kan kadang juga kalau sebentar banget ya sehari doang, troli juga kagak bawa, backpack doang gitu. Nah ini kita berpikir mau bawa harta kekayaan, anak kita, apa semua gitu, rumah apa segala mau dibawa gitu ceritanya ke dunia lain yaitu dunia alam kubur. Ya tidak mungkin. Orang cuma sebentar di sini. Gitu. Orang traveling tuh kagak ada yang bawa troli atau bawa rumahnya gitu ya. Naik pesawat bawa rumahnya, bawa emas-emasnya, bawa kagak ada gitu kan mungkin. Jadi di ayat ini memang dibilang traveler di dunia kita itu. Dan ada kata-kata mataun. Mataun itu bahwa sebenarnya dunia ini adalah enjoyment. Jadi jangan juga ngelihat, aduh kayaknya dunia hidup aku tuh nih, ujian, musibah, itu sedih banget. Aduh aku nggak suka di dunia, aku pengen cepet-cepet ke akhirat lah gitu. Aduh di sini tuh susah banget ini apa? Enggak, sebenarnya tuh justru enjoyment, kesenangan, kebahagiaan lah. Kalau kita misalnya panas gitu terus kita duduk dulu sebentar neduh kan seneng kita, maksudnya tenang gitu kan, neduh, dingin, enak. And utility dan penggunaan. Berarti kita gunakan dunia ini untuk bekal kita ke dunia yang sebenarnya, akhirat. Untuk sebentar saja, for a little bit. Jadi dunia ini juga bukan sesuatu yang wah kayaknya sendu banget, redup banget gitu, sedih banget gitu. Enggak, justru enjoyment dan utility. Oke, dan ini makanya di katanya juga ada jannah dan jahanam atau temporary itu sendiri. Apa sih maksudnya temporary dan permanen? Sama kayaknya surga dan neraka. Surga itu bisa aja kita surga itu temporary. Maksudnya ada sifat temporary. Kenapa dibilang temporary? Adam dan Hawa pernah di situ sebentar, temporary. Terus mereka ke bumi. Nah, habis itu permanennya lagi nanti gitu ya, saat kiamat. Nah, jahanam juga ada sifat temporary dan permanennya. Ada orang yang dicuci dulu, orang-orang Islam yang masih punya banyak dosa, dicuci dulu temporary sebentar, sementara di jahanam. Setelah itu, tapi ada juga orang-orang yang permanen, yang tadi kafir gitu atau non muslim akan di neraka jahanam selama-lamanya secara permanen ibaratnya. Itulah perbedaannya, bagaimana kita bisa melihat jadinya di ayat ini tuh ternyata tidak tidak hanya disuruh bersujud karena Adam terus kita di bumi oke ya udah gitu. Ternyata banyak banget pemaknaan di sini. Afwan ya jadi kelamaan aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afwan jika banyak kesalahan dan kekurangan. Aku kembalikan kepada kakak Husnul. Masya Allah, materi hari ini luar biasa ya Kak ya. Masya Allah. Oke, kita buka sesi pertanyaan Kak. Masalahnya udah jam. Oh iya boleh. Oke, Aku kita buka belum satu pertanyaan aja mungkin ya Kak ya buat teman-teman yang ingin bertanya. Boleh nih open mic atau boleh dari chat. Silahkan ya. Insya Allah, aku tuh ya Kak, kalau dengerin JWK ini tuh selalu mind blowing banget gitu loh. Kayak apa, Al-Quran itu tuh emang menjawab semua permasalahannya kita. Kita tuh bingung karena kita punya masalah yang berat. Sementara Allah tuh udah ngasih tahu bahwa solusinya ada loh di sini, ya tinggal kitanya aja yang malas buat ngebaca, buat mentadaburinya. Masya Allah. Iya, aku pun kayak tertampar-tampar ini tuh aku sendiri astagfirullah. Kok ngomongin aku sih Ustaz? Kok ngomongin aku sih Ustaz? Terus aku bilang, tidak, cukup gitu. Astagfirullahaladzim. Kita sama-sama saling mendoakan ya teman-teman supaya kita bisa diistiqomahkan di jalan yang lurus ini. Amin ya Allah. Amin. Oh.
Luar biasa ya. Aku tuh yang sedikit ketampar tadi tuh yang tentang masalah bersegera itu, Kak. Jadi aku pengen sharing sedikit ya. Kemarin itu kan waktu aku pergi ngambil laptop kan waktu itu lagi di servis, kemudian mampirlah di toko kue, kan biasanya kan ada tukang parkir gitu kan, parkir. Bayar parkirnya tuh 2.000, jadi kayak aku tuh ngasih uangnya tuh 5.000, bapak-bapaknya tuh udah tua. Pas dia kembali dia bilang kayak gini, "Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya," gitu kan. Terus bapak-bapak tuh kayak lama banget ngeliatin uang itu gitu kan. Terus nih dia nanya lagi, "Ini beneran, Dek?" Dia bilang kayak gitu. "Iya beneran. Beneran nggak diminta nih, beneran nggak usah dikembaliin nih?" "Iya beneran," gitu kan. Terus bapak tuh kayak berkaca-kaca, "Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya," gitu kan. "Walaupun cuman sedikit, tapi buat kami itu tuh bermakna banget," gitu. Kayak jadi aku tuh nyadar gini loh, Kak, selama ini kita mikir, "Ah, nanti dulu deh sedekahnya tuh, punya rezeki lebih dulu." Padahal nggak gitu loh, bahwa, apa, uang yang sedikit kita berikan ke orang lain mungkin menurut kita itu sedikit, tapi bagi orang yang membutuhkan itu sangat bermanfaat banget bagi mereka gitu, ya Allah. Iya, iya benar. Masya Allah. Kita kan mikirnya apa sih 3.000 doang gitu kan mikirnya, 3.000 Hmm. doang berapa sih gitu, paling ya cuma buat bayar parkiran atau mungkin nanti numpang ke toilet umum, cuman bisa buat bayar itu doang. Tapi buat orang-orang yang membutuhkan itu tuh udah sesuatu yang Masya Allah gitu, besar buat mereka. Aku jadi kayak Hmm. mikir, "Oh, ternyata kayak gini ya, Allah tuh ngingatin aku buat jangan segan-segan deh bersedekah walaupun cuman sedikit," gitu. Karena buat orang yang membutuhkan itu tuh amat sangat luar biasa impact-nya buat mereka. Masya Allah. Benar, benar, benar banget. Dan emang nilai uang itu, waduh, relatif banget ya. Iya betul. Ada orang yang misalnya tadi Kak Husnul gitu, 3.000 mah apalah sedikit gitu. Itu misalnya kalau misalnya dibandingkan, misalnya aku nggak tahu ya Kak Husnul misalnya saldonya berapa gitu ya. Terus saldonya 30 juta gitu di rekeningnya Kak Husnul gitu. Amin gitu, misalnya. Ya 3.000 kan kecil kan, ini Iya kan. betul betul. Tapi ada orang di saldo, maksudnya dia punya uangnya itu 3 miliar, 3.000 aja buat dia tuh gua nggak mau sedekah. Iya betul, Kak. Atau 30.000 atau 300.000, jangan kan 3 juta atau 30 juta, ini 3 miliar uang dia. Jadi tidak berlaku tuh ibaratnya. Nanti kalau kenapa kamu mau kaya? Aku mau kaya supaya nanti aku bisa charity, bisa sedekah lebih banyak, bisa begini, bisa haji, bisa apa gitu. Kedengarannya bagus. Tapi tanyain aja, oke sekarang kamu punya uang berapa? Saldo aku mah cuma 10 juta. Oke, sedekah kamu berapa? Kan aku masih kurang ini sedikit, cicilan ini belum, ini bayar ini belum, bayar ini belum. Kamu 10 juta aja nggak mau kamu sedekahin 1.000 perak. Apalagi kamu punya 1 miliar. Logika aja. Iya betul. Aku tuh Aduh, sampai mikir kayak, iya bener. kayak ada orang yang bilang gitu, "Ah, nanti aja deh sedekahnya pas udah ngalamin kejadian yang kemarin itu tuh," kayak ada orang bilang, "Aku mau kerja biar punya banyak uang bersedekah." Aku mikir mereka tuh cuman bullshit doang gitu loh, omongannya cuma omong kosong doang gitu. Sedekah itu sekarang, Iya bukan betul. nanti kalau udah punya uang. Itu kalau beli rumah. Nah, nanti kalau udah punya uang beli rumah. Kalau udah punya uang beli sepeda motor. Nah, kayak gitu ya iya gitu. Tapi kalau sedekah kan Iya gitu, itu sih yang kayak cara Allah nasehatin kita tuh, apa ya, sweet banget sih kalau menurut aku kayak, ketika kita lagi ada masalah, mungkin dari postingan teman-teman, entah dari SW-nya atau dari FYP TikTok, kadang tiba-tiba aja muncul sesuatu nasehat, itu tuh percayalah bahwa Allah itu sedang betul-betul menasehati kita gitu. benar, Masya Allah. Iya, iya. Ya, reminder diri aku sendiri sih. Astagfirullah. Iya, aku juga suka gitu, Kak, kadang kan mau mau ngasih infak atau ada mungkin, orang yang lagi butuh cuman pegang duit 5.000,
cuma 5.000 doang, dapat apa sih? Udahlah mending disimpan aja, nggak usah disedekain gitu. Tapi pas kejadian kemarin itu, ya Allah 3.000 doang mungkin menurut sebagian orang itu biasa, tapi ketika kita memberikan pada orang yang membutuhkan, hati mereka tuh betul-betul kayak Bapak tuh sampai berkaca-kaca, ya Allah, aku mikir 3.000 doang, ternyata kalau kita menempatkan sesuatu itu di tempatnya, di betul-betul orang membutuhkan, itu tuh mereka merasa itu tuh sesuatu yang besar gitu buat mereka. Iya, mereka mensyukuri gitu ya, hal yang sebenarnya buat kita tuh kayaknya ini mah dikit kecil, apa jangan-jangan kitanya yang sombong, menganggap bahwa nominal tertentu adalah banyak dan nominal tertentu adalah sedikit. Banyak kan orang juga jadinya kayak aku kan masih miskin, aku nggak punya apa-apa, gajiku baru cuma 5 juta doang kok gitu. Nah, itu yang harus kita tahu standarnya tadi kan, levelnya itu di mana sih. Kita nge-levelnya compare sama orang, terus compare-nya sama Bill Gates gitu misalnya. Ya iyalah 5 juta nggak ada apa-apanya. Tapi kan kalau misalnya kita apapun yang kita dapatkan itu kita menganggap itu besar, Masya Allah, aku dikasih minum air gelas di jalan saat aku naik motor, ada orang bagi-bagiin aqua gelas, itu kita bisa melihat itu tuh kayak Masya Allah banget, ini adalah blessing yang diturunkan oleh Allah, segitu dampaknya besar. Padahal ya mungkin kalau kita mau lihat kan 1.000 perak, itu 500 perak gitu kan, Ya, beli betul. sendiri juga bisa. Tapi kalau kita menganggap apapun yang datang kepada kita itu sesuatu yang besar, nikmat yang besar, itu akan mudah kita bersyukur. Dan Allah kan bakal seneng. Ibaratnya kalau kita ngasih misalnya ya, kita ngasih adik atau teman kita atau apa gitu ya, kado. Wah, Masya Allah gitu. Walaupun tuh sebenarnya kado kayaknya mungkin nggak mahal atau kayak biasa-biasa aja. Tapi kalau dia itu kayak, wah Masya Allah ini, wah aku nggak expect banget, wah gitu kayak, dia tuh seneng banget rasanya. Nanti nextnya kita bakal kasih lagi nggak? Iya Bahkan yang bakal. lebih besar. Iya kan? Tapi Iya kalau betul. kita kayak, ih apaan nih kayak gini, cuma segini gitu. Bahkan kita nggak ngomong apa-apa, nggak berterima kasih, nggak apa. Apakah Allah akan kasih kita lebih banyak? Dikasih yang sedikit aja kita nggak bersyukur gitu. Apalagi expect kita mau dikasih yang lebih banyak. Ya, beda-beda lah ininya ya. Oke, ini nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, silakan Kak Lila dikasih closing statement-nya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semoga ini menjadi reminder dan tamparan yang sangat besar juga, terutama buat aku sendiri. Bahwa kita itu di dunia ini hanya sementara banget. Bagi teman-teman yang suka traveling, pasti ngerti. Kita bahkan meminimalisir apa yang kita bawa. Ya kan? Meminimalisir hal-hal yang membuat kita repot nantinya. Tapi kita membuat mudah perjalanan yang sesungguhnya, yaitu ke surga. Dan surga itu luas, besar, sangat tidak terhingga. Apapun hal di dunia ini atau di muka bumi ini pun banyak hal-hal yang baik, banyak kebahagiaan, kesenangan, banyak canda tawa dan hal-hal yang sebenarnya tuh menyenangkan, yang bisa memuaskan kita kok. Tapi memang syaitan akan selalu berusaha membuat kita tidak bersyukur akan melimpahnya kebahagiaan di hidup kita, sehingga melupakan itu, sehingga ke distract, yang kita fokuskan hanya kemalangan, kesulitan, kekurangan, apa yang belum kita punya, apa yang belum kita bisa lakukan, apa yang belum berubah dalam diri kita, kekurangan kita. Kita akan difokuskan ke hal-hal yang menjatuhkan kita, yang haram, yang mendekatkan kita kepada kezoliman yang lebih besar. Jadi kita apresiasi, kita lakukan hal yang sebisa mungkin untuk bertahan, tapi genggamlah dunia itu seperti dia sesuatu yang cuma sementara aja. Kita cuma berteduh doang.
sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita dan tidak berat, tidak bawa banyak beban, gitu, banyak bawa barang untuk kita bisa menikmati jannah atau surganya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jazakillah buat Kak Lila untuk materi. Jazakumullah khair semua teman-teman. Afwan ya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semangat. Semangat. Masya Allah ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekian dulu dari agenda JWK kita pada hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di bulan depan. Semoga keluangan waktu yang teman-teman berikan pada hari ini dibalas pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga materi yang disampaikan oleh Kak Lila pada hari ini menjadi ibroh bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang taat lagi. Ya, semoga doa-doa yang terbaik, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Stay safe buat teman-teman, stay healthy juga. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mewakili seluruh tim NIM yang pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, sampai jumpa lagi di next kesempatan. Sehat-sehat.